الله يعفونا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من نجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من منكذ الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال الدرس الخامس jihad. Pelajaran keberapa? Itu tadi al-khamis wal khamsin fi fadil jihad ya. Ad-darsul khamis wal khamsuna fi fadil jihad. Pelajaran yang ke-55 dalam keutamaan jihad, yakni berjuang. Qala Allah Ta'ala wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tidaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati adan dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita diajak oleh musannif untuk berpikir dan merenung tentang keutamaan masalah jihad, yakni berjuang di jalan Allah, di mana sungguh sangat penting buat kita semua. Walaupun musuh kini sudah tiada, masing-masing pulang ke Belanda, ke Jepang, ke Portugis maupun dan sebagainya, namun ada yang paling berat jihad kita adalah melawan hawa nafsu. Karena terungkap dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika usai perang Badar, di mana orang kafir 1000, umat Islam cuma 315, namun kemenangan di tangan orang Islam ketika mereka kembali menuju masing-masing di perjalanan mereka bersenandung. Mereka membaca syair-syair yang begitu menarik, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika menghentikan mereka. Wahai sahabat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Baru saja kita kembali pulang kecil tapi menuju perang yang besar. Apa itu ya Rasulullah perang besar? Perang melawan hawa nafsu. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat yang kita dengar dan baca tadi? Wa qala ta'ala, telah berfirman Allah, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik secara menyeluruh sebagaimana mereka menyerang kamu, yaitu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang bertakwa. Satu. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada kamu dalam bisnis, dalam dunia perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksaan yang sangat pedih? Apa itu dan bagaimana caranya? Tu'minuna billah wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta kamu, jiwa ragamu. Yang demikian itu lebih baik buat kamu jika kamu tahu. Apa hanya sampai di situ? Tentunya tidak.
Kalau sudah melakukan hal seperti itu, yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Wa masakinat thayyibah, bahkan Allah memberikan tempat tinggal yaitu yang baik di jannati Aden, di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Wa ukhra tuhibunaha nasrun minallah, di ayat lain juga Allah berfirman, tuhibunaha nasrun minallah, niscaya Allah akan mencintainya, bahkan nasrun minallah, Allah akan memberikan pertolongan, wafatun qarib, pertolongan Allah adalah dekat, wa basyiril mu'minin, berikan gembira kepada orang yang beriman, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Itu di ayatnya sampai al-mu'minin, tapi dalam tafsirnya, ya Muhammadu, berikan kabar gembira olehmu ya Muhammad. Ini yang ada tulisan di atas tuh, ya kan, di atas nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril. Saya sengaja dengan tulisan tersebut supaya kita sadar bahwa pertolongan Allah dekat. Jangan dikira Allah nggak memberikan pertolongan terhadap orang yang beriman, jangan. Sungguh alangkah naibnya kalau kita nggak percaya bahwa Allah sudah banyak menjanjikan dalam ayat-ayat akan memberikan pertolongan terhadap orang yang beriman. Makanya di akhir ayat tersebut, setelah wabasyiril mu'minin ya Muhammadu, berikan kabar gembira olehmu ya Muhammad. Nah, ini kembali kesimpulan beberapa ayat tersebut. Di sini hadirin jamaah rahimakumullah, Allah begitu tegasnya memerintahkan kita sebagai umat Rasulullah untuk memerangi orang-orang musyrik secara menyeluruh. Loh, kenapa? Sebab mereka pun memerangi kita sebagai umat Rasulullah. Apa iya kita akan biarkan? Islam tidak bisa jika ditampar pipi sebelah kanan. Apa perlu sebelah kiri dikasih? Atau ditampar lagi? Kan di sini Islam ada perbedaan. Kalau agama lain jika ditampar pipi kanan kasih pipi bonyok-bonyok deh. Tapi kalau kita kan nggak seperti itu. Bagaimanapun jika mereka ingin melakukan peperangan, hadapi, jangan khawatir, jangan takut. Nah, makanya di sini Allah menegaskan bahwa perangilah orang-orang musyrik secara kafah, menyeluruh, jangan ada sisa. Jangan dibiarkan mereka jika mereka melakukan peperangan terhadap orang yang beriman. Jadi nggak bisa dibiarkan kalau kita ditantang. Umat Islam kalau ditantangkan oke. Kalau nggak ditantang, nggak mungkin Islam akan menyerang begitu saja tanpa ada sebab, kan gitu. Ada sebab baru Islamnya reaksi. Setiap ada aksi pasti kan ada reaksi. Nah, Islam begitu indahnya ajarannya, kalau kita diperangi, perangi lagi. Kenapa harus takut? Ya, kapan dan dimanapun istilahnya mereka melakukan makar, ingin melakukan peperangan terhadap orang-orang beriman umat Rasulullah, hadapi semua itu. Ini merupakan perintah Allah untuk memerangi orang musyrik. Ini satu. Lalu Allah memberi kabar kepada kita semua supaya benar-benar kita perangi mereka, karena wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kalau dasar kita melawan orang-orang musyrik landasannya adalah takwa, pasti Allah akan tolong. Tapi kalau saja landasannya bukan takwa karena Allah, jangan harap kita akan mengalami kemenangan melawan orang musyrik. Kenapa? Karena ayat banyak yang memberikan motivasi. Salah satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar apapun kesulitan yang dihadapi oleh hambanya yang bertakwa. Itu Allah dibilang, ya. Jadi
apapun kesulitan bagi kita sebagai umat Rasulullah yang beriman, baik tentang masalah urusan dunia, urusan akhirat, apapun yang kita ingin canangkan, apapun yang kita ingin capai, kalau landasannya takwa kepada Allah, niscaya kata Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, nah ini yakin dan percaya, tinggal kembali sejauh mana kita punya takwa kepada Allah. Karena yang namanya takwa lugatkan bimtisali awamiri wajtinabi nawahihi, yang namanya takwa menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan. Nah, ini yang jadi masalah sejauh mana untuk melakukan dua hal tersebut. Apakah sudah seluruh lahir batin, atau masih hanya istilahnya pandai bersilat lidah berkata takwa tapi batinnya. Nih, jadi itu janji Allah. Makanya kata Allah di sini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahui oleh kalian semua bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Itu satu. Yang kedua, ayat yang Allah berfirman, maqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian di dalam urusan bisnis, urusan tijarah, jual beli, dagang. Nah, ini Islam begitu sudah mengatur. Kalau umat Islam berpijak dengan Al-Quran, bersandar dengan apa yang disampaikan Allah maupun baginda Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah bisnis nggak akan macet, bisnis nggak bangkrut, apalagi banyak utang. Biasanya kalau perusahaan kan banyak, ada pengusaha nggak di sini? Apalagi sekarang kondisi COVID, mengeluh, bahkan karyawan pun bingung mau digaji. Kenapa? Karena nggak punya, akhirnya di PHK dan lain sebagainya. Ini kembali kepada kita semua, bahwasanya Allah sudah menyatakan kalau ingin bisnis, ingin jual beli, tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kamu dari siksaan aku yang sangat pedih, kata Allah. Nah, ini siksaan Allah dengan sebab istilahnya, apakah tadi secara duniawiyah bangkrut, macet, banyak utang, siksaan bukan? Siksaan bukan? Siksaan gitu kan. Nah, kalau orang banyak utang kira-kira bisa tidur nggak? Selalu resah dan gelisah, nggak boleh dengar orang ngomong, nggak boleh orang dengar istilahnya, sampai kita tanya, ada apa, nggak ada yang nyariin Pak Anu, langsung jantung berdebar gitu kan, jangan-jangan ini contoh. Nah, siksaan secara duniawi ya tadi, akan resah, gelisah, tidak akan tenang. Kenapa? Karena kembali tadi tidak pernah dia mengikuti resep apa yang Allah katakan dalam konsepnya, yakni Al-Quran. Ingin tahu sejauh mana sih bisnis yang bisa menyelamatkan kita? Ini baru dunia, bagaimana nanti di akhirat? Yang Allah katakan azabun alim, siksaanku adalah sangat pedih. Ini kepedihan yang di luar istilahnya otak manusia. Kayak apa sih pedihnya siksaan Allah? Yang gak ada bandingan kalau seandainya kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan istilahnya apinya, arengnya saja, itu baraknya saja diinjak oleh manusia, itu otak bisa mendidih. Ini gimana apinya? Percaya nggak? Kalau nggak percaya mati aja dulu. Ini baru baraknya doang diinjak oleh kaki kita, kok otak bisa mendidih? Saking apanya? Saking panasnya. Makanya saya pernah ke Gunung Derajat, daerah Garut, ya. Di sana ada kawah beberapa macam tingkatan, dari 100 cc sampai kepada 250 sampai 300. Coba, saya penasaran, ingin yang paling panas. Terdengar suara isinya bergojolaknya, dia punya apa? Air yang begitu hebatnya, jarak sekian meter sudah terasa panas. Itu baru kawah doang. Akhirnya pas begitu sampai ke 300, apa kata tour guide? Bapak-bapak, ini adalah yang paling panas.
pernah anjing dilemparkan ke kawah ini dalam 5 menit kulit daging rontok semua. 5 menit. Gimana kalau 1 jam? Gimana kalau tubuh manusia? Itu anjing dijadikan eksperimen sebagai contoh bahwasanya kawah yang ada di Gunung Derajat daerah Garut yang tinggi tersebut, nah ternyata itu ada pelajaran buat kita semua. Begitu saya pulang ada pasukan cadar datang semua, beberapa mobil, ya Allah, mereka sampai mungkin ingin tahu jadi sebuah pelajaran. Bahkan kata teman saya supir, kata supir, Ustadz ini baru kawah ya, gimana api neraka ya. Nah anjing 5 menit coba hancur tulang daging kayak apa, rontok dari tulangnya, gimana api neraka. Makanya Rasulullah mengingatkan, jangankan apinya, baraknya saja diinjek oleh manusia otaknya bisa. Bahkan kalau seandainya percikan api neraka kemudian ditaburkan ke atas gunung spontan bisa lumer, saking apanya. Nih, makanya nauzubillah min zalik. Ya, wahai para pedagang, ingat siksaan Allah begitu dahsyatnya di dunia sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bagaimana di akhirat. Makanya syaratnya kata Allah supaya selamat dari siksaan yang sangat pedih, kata Allah solusinya adalah tu'minuna billah wa rasuli. Kamu harus percaya kepada Allah, yakin bahwa bisnis adalah stabil, minimal kita akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Itu kan? Nah ini, jadi kalau kita percaya dengan Allah bahwa segala sesuatu adalah Allah yang melakukan, kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar usaha maksimal, nanti sudah maksimal baru serahkan kepada Allah. Jangan ikut campur dengan urusan Allah. Ini terkadang kan kita lebih tahu dari Allah. Ya, makanya sering saya bilang, kalau orang sufi berdoa kepada Allah, Allah malah takilni ila nafsi tarfatain, ya Allah jangan kau serahkan urusan saya sekejap mata aja, jangan. Itu minta kepada Allah supaya urusan dunia jangan kita yang ngatur, serahkan sama siapa? Sebab kalau kita sedetik aja, sekejap mata kita tidak akan mampu mengatur. Makanya Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur alam. Makanya kita jangan sok tahu daripada Allah. Innallaha yarzuqu liman yasha wa yaqdir. Allah memberikan rezeki sesuai dengan yang Dia kehendaki dan kebutuhan masing-masing. Ini ada cerita. Dulu saya punya tetangga, tukang gado-gado anaknya 15. Tukang gado-gado anaknya 15. Kalau pakar ekonomi kira-kira berpikirnya gimana? Gado-gado berapa modalnya? Kira-kira untungnya berapa? Anaknya 15. Ketika ketemu di salah satu gedung resepsi, saya tanya, dia cuma bawa 2. Loh, Bu, mana anaknya cuma dibawa 2? Bingung Ustadz, naik mikrolet ngasih kurang, Metro Mini kegedean. Coba 15 anak tapi mampu mengayomi, mampu menghantarkan mereka untuk belajar, untuk sekolah dan sebagainya. Kalau menurut pakar ekonomi kira-kira cukup nggak tuh? Dengan tadi keyakinan yang kuat dan mantap, bahkan saya dengar di Kemayoran ada seorang yang punya anak 25. Masya Allah, orang dulu kan kalau punya anak nggak tanggung-tanggung. Emang orang sekarang cukup 2? Itu pun kalau pegawai negeri ya. Karena terbatas, yang 3 dianggap anak tiri. Ya Allah, karena nggak masuk daftar gitu. Ya Allah. Ada mantan pegawai negeri kan. Ya, jadi makanya cukup punya anak 2. Astagfirullah. Pantesan punya modal buat 2 orang. Coba anaknya 20, insya Allah nasi uduk setiap hari 25 bungkus. Makan bakso 25 mangkok, itu kan. Coba kalau punya anak 2 makan bakso 2 mangkok. Iya,
Itu sampai punya anak 25. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi jenderal, ada yang pengusaha segala macam. Kenapa? Ya tadi innallaha yarzuqu liman yasha wa yaqdir. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ente punya anak 10 dikasih rezeki 10. Punya anak 1 dikasih 1. Buktinya nasi uduk cuma 1 bungkus gara-gara anaknya cuma 1. Kan sesuai. Nih kembali kepada kita semua. Jadi tu'minu billah, percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam, kita hanya sebagai wayang. Kalau dunia perwayangan, yang ngatur adalah dalang. Dalang bukan? Bima yang terkenal, hitam, tinggi, besar. Seandainya nih Bima keluar, dunia goncang, kata dunia perwayangan. Makanya Bima nggak pernah keluar kan? Ya. Atau Gatot Kaca yang punya ajian sakti mantara guna, belut putih segala macam dimiliki, tapi kalau dalang nggak mau mengeluarkan Gatot Kaca, keluar nggak? Gatot Kaca nggak bisa dia keluar sendiri. Ada yang ngatur siapa? Allah. Nah gitu juga kehidupan kita sebagai manusia. Kenapa kita nggak percaya? Makanya landasi, wahai orang-orang yang bisnis, orang-orang yang tijarah, yang dagang, yang usaha, ingat, pesan adalah kalau tidak ingin disiksa oleh Allah dengan siasat pedih, tu'minuna billah, percaya kepada Allah. Ini so tahu, cari dukun supaya dagangnya laris. Dagang laris sih laris, paling kekuatan berapa bulan sih? Itu kan, wah dia dapat menghimpun istilahnya banyak uang, banyak di kartu ATM sekian miliar. Insya Allah tahun depan cesanya kehabisan. Kan gitu. Tapi kalau Allah yang melakukan istilahnya, sampai kapanpun sepanjang masa tidak akan habis kalau Allah kehendaki. Yang penting tadi tu'minu billah, percaya kepada Allah. Jangan percaya sama mbah dukun yang konon katanya begini begitu segala macam, bahkan pakai tumbal lah segala macam. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nih yang kedua, warasulih. Jika kita ingin bisnis atau jual beli dagang apapun bentuknya, supaya terhindar dari siksaan yang sangat pedih, percaya tu'minuna wa rasuli. Di samping percaya pada Allah, juga percaya kepada Rasul. Karena Rasulullah yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah yang memberikan penjelasan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Banyak hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah bisnis. Sampai istilah baginda bilang halalun bayin wa haramun bayin wa ma bainahuma mustabihatun. Yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas, namun ada di tengah-tengah yang namanya syubhat. Ini syubhat lebih dekat kepada haram daripada halal. Nah kita tahu bahwasanya yang haram sudah jelas. Contoh, ini maaf, ini anak-anak muda begitu tergiurnya dengan keuntungan yang konon katanya besar, sehingga dia jadi pengedar narkoba. Umpamanya, narkoba haram nggak? Haram nggak? Haram. Minuman keras, untung dicabut lagi, ilegal. Kalau miras dibiarkan, masya Allah, ya. Kalau pemerintah ngetuk palu anggota DPR, miras boleh dijual belikan, kira-kira anak bangsa mau jadi apa? Teler semua di mana-mana. Jangan-jangan di masjid juga pada teler lagi. Itu alasannya apa? Loh, saya laporkan sama polisi nanti Anda telah melarang saya untuk minum miras. Ini kan jadi gacoan, jadi dalil. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan alhamdulillah udah dicabut ya. Udah cabut. Apa yang dicabut? Mudah-mudahan ya. Ya. Ini kembali kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang haram sudah jelas.
Apapun yang Allah sudah jelaskan haram, jangan coba-coba kita untuk dijadikan bisnis atau usaha. Karena berapa banyak istilahnya narkoba baik ekspor maupun impor dan sebagainya, itu begitu datang ke mana? Ke bandara, diperiksa oleh imigrasi. Jangankan narkoba, terkadang kita bawa sesuatu saja itu terdengar suara, nggak bisa nih tas masuk, lolos dari apa? Dari penjagaan. Itu kan? Ini pernah saya sendiri waktu itu bawa gunting kuku ya. Gunting kuku ditaruh di tas. Ini nggak jalan-jalan nih. Ya bahkan waktu itu Umi juga waktu ke Dubai itu nggak keluar-luar, nggak bisa-bisa tas. Lalu kata penjaganya, kalau bahasa kita periksa, dibuka baju semua, ternyata cuman apa ada yang ada di sana, cuman botol minyak angin doang. Coba gimana kalau narkoba, gimana kalau tonan? Kan Allah udah bilang, wala talbisal haqqa bil batil innal batila kana zahuqa. Jangan kamu campur adukan yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil, sebab kebatilan tetap Allah akan bongkar. Makanya jangan coba-coba kita pengen bisnis narkoba kalau nggak terbongkar. Itu kan, walaupun katanya untungnya besar, ya biasa. Memang kenapa sih Allah yang enak itu diharamkan? Itu Oma Irama sambil membuat lagu, kenapa yang enak diharamkan? Itu kan. Nah ini kembali, kalau kita kaji kayak apa kira-kira. Nah, ini Rasulullah menjelaskan. Nah jika kita ingin bisnis, cari yang halal, yang bersih, yang tanpa terlumuri dengan masalah yang mengandung dosa. Sekalipun kita dapat untung dosa, anak istri makan dari hasil yang haram, apa sabda Rasulullah? Kullullah minabata min haramin pannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka paling utama. Jangan bangga hai bapak, Anda korupsi miliaran. Jangan bangga Anda manipulasi. Jangan bangga Anda suap menyuap. Itu semua adalah pekerjaan yang haram. Jika dikasih anak istri, cucu dan sebagainya, Anda sama dengan menyeret keluarga ke dalam. Percaya nggak? Nggak percaya mati aja dulu. Ini bukan kata saya hanya mengingatkan saja kepada para jemaah, jangan gegabah cara menghalalkan segala cara. Untuk apa sih hidup? Kekayaan nggak ada artinya. Ya, walaupun sangat dibanggakan oleh manusia untuk menghimpun kekayaan, padahal di sisi Allah nggak ada seujung jari. Malah urusan jadi ribet kalau kita banyak harta. Nah, ini percaya pada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan Allah menyatakan kalau kita ingin selamat dari siksaan yang sangat pedih, bukan saja percaya pada Allah, percaya Rasulullah, namun wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Gimana caranya? Dengan harta. Tidak bisa dengan harta, jiwa dan raga kerahkan semua hanya untuk di jalan Allah. Ini kalau dulu zaman Rasulullah, para sahabat seakan-akan mereka wakafkan dirinya hanya untuk di jalan Allah, berjuang di jalan Allah semaksimal mungkin untuk menegakkan li'ila kalimatillah di alam dunia yang fana ini. Nah, lalu bagaimana kondisi saat sekarang bicara berjuang di jalan Allah, kira-kira kayak apa? Walaupun cukup berat resikonya, tapi di sisi lain surga tempat kembali orang yang berjuang di jalan Allah, yang mati syahid. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang yang mati syahid itu mati, tidak. Mereka, kata Allah dalam Al-Quran, jamin rezeki mereka, dan mereka adalah hidup di sisi Allah dengan berbagai macam fasilitas sesuai dengan kehendak Allah. Itu jaminan orang yang mati di jalan Allah. Makanya tinggal kita mau nggak mati di jalan Allah. Walaupun sekarang nggak perlu perang melawan musuh, tapi yang paling berat melawan hawa nafsu.
Ya, makanya nafsu kita sekarang sedang apa nih? Diuji dengan berbagai macam. Diuji berbagai macam. Coba maaf. Sekarang sinetron upaya dengan berbagai macam, karena di kalangan kaum perempuan biasanya yang lebih banyak nonton. Sampai-sampai ada di daerah mereka syukuran gara-gara nonton sinetron catat apa Ikatan Cinta, mau cerai kagak jadi. Yang nonton yang syukuran pakai tumpeng segala, astagfirullah. Ya Allah, coba bayangin aja. Nih coba pikirin. Tumpeng besar. Ya Allah Rabbi, gara-gara si Adin nggak jadi cerai dengan si Adin, bayangin. Itu padahal cuman kita kan dibohongin sama film. Dibohongin gak? Ya Allah Rabbi, coba tuh tumpeng bawa ke sahabat habis ngaji, makan tumpeng kira-kira gimana? Ini kagak nggak jadi cerai bikin tumpeng, astagfirullahaladzim. Bu, hati-hati ya, film Indonesia hati-hati. Malah yang saya katakan kepada mereka, bagian yang baik yang dicontohkan oleh Pak Surya, dia kalau jawab salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak pernah ditiru. Bagian yang jeleknya malah itu kan. Nah ini kembali buat kita, masya Allah. Apa nggak itu sebuah racun buat mereka yang tergila-gila dengan apa? Dengan perfilman. Makanya waktu saya diundang seminar tuh di Masjid Istiqlal, ada seorang badan sensor. Dia bilang, saya ditunjuk oleh pemerintah untuk mensensor istilahnya film-film yang mau diproduk, tapi nasib saya mati enggak, hidup juga kagak. Artinya apa? Nggak pernah diajak dan suruh nonton film manakala diproduk, kemudian saya suruh nongkrong di situ, nilai sejauh mana tontonan, apakah baik atau tidak, apa perlu diproduk atau tidak. Nggak pernah sama sekali dia bilang. Ya, makanya saya bilang, saya lebih setuju tontonan tentang keluarga cemara. Tahu keluarga cemara? Yang ditonjolkan kesusahannya kan. Kalau sekarang tonjolkan apa? Masya Allah. Wah. Kesusahannya itu tadi. Makanya akibatnya apa? Itu tadi. Jadi tontonan jadi tuntunan. Seharusnya tuntunan jadi dunia, terbalik sekarang tontonan jadi tuntunan. Itu kan ya contohnya tadi, buat tumpeng segala, astagfirullah, gara-gara filmnya nggak jadi. Astagfirullah. Ini naudzubillah. Tolong kaula muda, jangan kalian terbius dengan tontonan-tontonan, apalagi tontonan Korea ini cukup menarik. Ya, di kalangan kaula muda tiada hari tanpa nonton film. Naudzubillah. Ini kembali tadi, berjuang, hadapi semua untuk menegakkan kalimat Allah baik dengan harta maupun jiwa raga. Ini kata Allah dalam ayat tadi, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik buat kamu kalau kamu tahu, kata Allah. Kalau kamu tahu tuh mau bisnis dagang apapun, ingat, percaya kepada Allah. Percaya kepada Rasulullah, berjuang di jalan Allah dengan harta maupun jiwa raga. Kata Allah, ini lebih baik buat kalian kalau kalian tahu bahwa inilah konsep resep dari Allah kalau ingin bisnis atau usaha terhindar dari siksaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Apa sampai di situ kata Allah? Tidak. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu di masa yang lalu dengan jujur percaya pada Allah, niscaya sampai-sampai Allah firmankan kan, wailul lil mutaffifin alladzina qalu 'alan nasi yastawfun. Celaka mereka yang mengurangi timbangan, celaka mereka yang mengurangi sukatan, ukuran dan sebagainya. Itu Allah sudah apa? Sudah ancam buat mereka yang dagang tapi berani mengurangi timbangan. Coba kayak apa? Apa Allah kurang menjelaskan? Ya,
Ini kembali buat kita semua. Jadi kalau seandainya kita ingin benar-benar istilahnya diampuni oleh Allah dosa kita dengan sebab usaha apa yang Allah berikan resepnya ini kita lakukan, bukan saja istilahnya dapat ampunan Allah dosa kita, malah Allah akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita sukses, di akhirat masuk ke dalam surga, asal konsep Allah yang pakai. Jangan konsep ahli ekonomi boleh punya konsep, tapi konsep Allah yang paling silakan. Menurut pakar ekonomi, kalau seandainya kita bisnis, siapkan dagangnya dengan apa, modalnya berapa dan sebagainya, sehari minimal harus dapat sekian, itu baru istilahnya usaha sukses. Tapi jangan mimpi istilahnya antara rencana yang kita inginkan dagang ini dengan itu, tapi modalnya kurang. Gitu kan? Nah, ini kan pakar ekonomi akan selalu membuat satu rancangan gimana supaya bisnis kita berhasil. Itu hanya duniawi, tapi akhiratnya gimana? Makanya tadi mereka yang curang karena dorongan hawa nafsu ingin dapat keuntungan yang besar sehingga menghalalkan segala cara, mengurangi timbangan lah, menggetok letteran lah supaya jadi ke dalam apa? Jadi kan berasnya kurang. Kalau beli pengennya keluar gitu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Tolong, apalagi jangan gurur melakukan tipu daya ya. Ini kebanyakan pedagang kita luar biasa ruyuannya. Mas, jangankan untung modal aja belum pulang, padahal udah ada apa? Mas, ini dijamin asli padahal imitasi. Kan pinter ya. Ya Allah Rabbi, pakai merek luar negeri, merek Indonesianya begitu kepaket seminggu langsung. Coba, apa nggak gurur itu, nipu daya? Nah, jangan harap akan maju bisnis kita kalau berani melakukan sumpah istilahnya, apalagi sampai demi Allah mas, jangankan untungnya modalnya aja belum pulang, padahal udah ada. Saking pengennya untung besar, tapi dia mengorbankan sumpah dengan nama Allah. Ini jangan harap akan berkah ya, dunia maupun akhirat. Nah, lalu yang ketiga, Allah janjikan kalau kita melakukan konsep bisnis dengan konsep Al-Quran, bukan saja Allah istilahnya ampuni dosa kita, Allah masukkan ke dalam surga, bahkan wa masakinat thayyibah fi jannati adan, spesialis surganya pun surga Aden. Coba bayangin, kan pintu surga macam-macam. Kalau orang jujur bisnisnya, ini spesialis surganya surga apa? Surga Aden. Ya, nah tinggal kembali nih, terutama nih para bisnismen nih, ya saya mengajak jangan sekali-kali berbuat curang, jangan melakukan tipu daya, jangan istilah mendustakan apa dengan yaminul gomus, sumpah palsu dan lain sebagainya, jangan. Ya, apa sampai di situ? Nah, Allah menjelaskan yang terakhir tadi, dalikal fauzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar kata Allah. Besarnya apa? Tidak terhingga, kita tidak tahu. Apa jaminan Allah istilahnya kalau kita dagang dengan cara jujur, percaya dan lain sebagainya sesuai dengan konsep tadi, itu kata Allah itu dalikal fauzul azim. Yang demikian itu keuntungan yang sangat besar. Ya tadi, hidup nggak bangkrut, nggak macet, nggak banyak utang dan sebagainya, kalau kita memang mengikuti konsep Allah. Ya, saya bukan nggak percaya dengan konsep pakar-pakar ekonomi, tapi terkadang kan namanya nafsu manusia, lupa diri, lupa dengan Allah. Yang diingat gimana supaya dagang maju walaupun menghalalkan segala, yang dipikirin kan ekonominya, kemajuannya, tapi nggak dipikirin siksaannya gitu kan. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, inilah jadi makanya hadirin jamaah rahimakumullah, lalu tadi wa ukhra tuhibbunaha masrur minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Yang lain kata Allah, kalau seandainya kita ingin dicintai oleh Allah dengan bisnis apa yang diungkapkan dalam ayat tersebut,
Ingat, nasrun minallah wa fatun qarib basyiril mu'minin. Pertolongan Allah adalah dekat, pertolongan Allah adalah pasti akan turun, pertolongan Allah akan siap memberikan pertolongan kepada hambanya yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir kalimat, wa basyiril mu'minina ya Muhammadu, berikan kabar gembira buat mereka hai Muhammad. Tuh Nabi suruh menyampaikan tuh ya, karena dulu zaman Rasulullah kan apa, bisnis, dagang, termasuk Nabi sendiri pernah jadi pedagang gitu kan. Nah ini contoh. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sayang waktu isyraq telah tiba, namun ada hadis yang belum terselesaikan. Insyaallah mungkin gak ketemu di karena keburu tawakufan nanti tanggal 9, dengan harapan ya mudah-mudahan saja Allah panjangkan umur, sehat walafiat, apa yang dah baca dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita sadar betul bagaimana cara bisnis sesuai dengan konsep yang Allah sampaikan 14 abad yang lalu. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.